Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Puji syukur di minggu pagi yang cerah ini kita dapat kembali membangun ibadah bersama keluarga kita meskipun dari rumah kita masing-masing. Ibadah minggu hari ini bersamaan dengan perjamuan kudus ekumene dengan menggunakan tata ibadah khusus yang telah disiapkan. Namun begitu, meskipun ibadah perjamuan kudus pada hari ini kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tidak akan mengurangi penghayatan akan makna perjamuan kudus ekumene ini. Bapak Ibu warga jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu bersama dengan perjamuan kudus ekumene. Saat ini kita mulai dengan memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 bait 1. Mulia, mulia namanya. Ibadah perjamuan kudus ekumene pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini tema ibadah kita masih dalam bulan ekumene adalah kesetiaan kepada leluhur bangsa. Saudara, kita bersama hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita ditempatkan di Nusantara yang kita hidupi yang bernama Indonesia ini. Gerakan ekumene bukan hanya kemudian diartikan gerakan seagama, tetapi secara lebih luas gerakan ekumene juga adalah sebuah gerakan untuk menghormati kita semua sebagai sesama manusia yang hidup di jagat raya atau semesta ini. Terlebih negara dan bangsa kita Indonesia juga sangat membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan, hidup rukun bersama di dalam damai. Kita bersama-sama menghayati perserikatan, persaudaraan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, juga sebagai anak-anak bangsa. Mari menyanyi Serikat Persaudaraan, Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 2. Dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan menghayati mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama satu hati di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang rahmani dan yang rahimi, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami sebagai anak-anak manusia, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di masa keprihatinan, sehingga kami masih beribadah secara online bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Tetapi ini semua kiranya tidak menghayati substansi daripada penyembahan kami kepada Tuhan. Betapa diri kami ini lemah, betapa kami selaku manusia penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu Tuhan, peribadatan kami ini adalah juga sebagai sarana bagi kami untuk mengintrospeksi diri, menghayati siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kerapuhan dan kelemahan kami, dosa kesalahan kami memohon pengampunan dan belas kasihan tangan Tuhan.
sehingga hidup kami dibaharui, dipulihkan oleh karena rahmat dan anugerah-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan firman-Mu kiranya menuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari, menerangi nalar pikiran kami, menjernihkan batin kami, sehingga kami dapat menyikapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini dengan semangat, dengan penuh pengharapan, karena kami dituntun oleh sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22, yang demikian firman-Nya. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menghayati serta menghidupi firman Tuhan dalam laku hidupnya hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Saudara, renungan hari ini bertemakan beragama, bernegara, penuh cinta. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita diperhadapkan pada 2 pilihan, ini atau itu. Memilih ini atau itu. Bahkan kadang-kadang sama-sama membawa konsekuensi dari apa yang kita pilih. Bahkan bicara konsekuensi, seringkali konsekuensinya itu bisa sangat berat. Kadang-kadang pilihan sulit itu orang katakan seperti memakan buah simalakama. Dimakan, ibu mati; jika tidak dimakan, bapak mati. Padahal dua-duanya tidak kita ingini. Bapak atau ibu kita mati atas pilihan kita. Inilah yang dimaksud bagi makan buah simalakama. Bagi seseorang yang dihadapkan pada 2 pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Secara Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah juga dihadapkan pada pertanyaan yang bagi orang-orang yang menjeratnya, yaitu orang-orang Farisi dan juga dikatakan orang-orang Herodian. Pertanyaan yang mereka ajukan itu membutuhkan jawaban yang sulit, yaitu pertanyaan
persoalan membayar pajak kepada kaisar. Yesus dihadapkan pada pertanyaan tentang kewajiban boleh dan tidaknya membayar pajak kepada kaisar. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, lah wong bayar pajak kae lho, kok ora oleh toh? Bukankah ada slogan orang bijak taat pajak? Tentu Bapak Ibu, kalau kita teropong dengan pola kewajiban kita saat ini, seolah pertanyaan oleh apa gak bayar pajak kepada kaisar ini menjadi pertanyaan yang aneh. Tetapi masalahnya kan kita ketahui bagaimana kewajiban membayar pajak kepada kaisar pada waktu itu mengandung friksi, mengandung pro kontra, Bapak Ibu. Seperti virus corona hari-hari ini juga banyak sekali pro kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang percaya virus itu ada yang bahkan sampai hari ini tidak. Memakai masker aja ada yang percaya, ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang betul-betul angel, ada yang betul-betul sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Ini masih menjadi friksi, masih menjadi pro kontra di dalam menanggapi keprihatinan bersama ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula persoalan membayar pajak ini, ada yang mengatakan boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Orang-orang Herodian, Bapak Ibu. Dikatakan siapa sih orang-orang Herodian? Ini adalah pengikut-pengikut Raja Herodes yang mengakui pemerintahan atau kekaisaran Roma. Tentu ketika mereka mengakui pemerintahan atau kekaisaran Roma, mereka juga setuju atau pro kalau orang Yahudi itu harus membayar pajak kepada kaisar. Tetapi Bapak Ibu, di kalangan orang-orang Farisi, khususnya ada satu kelompok orang Yahudi yang kolot, yang radikal. Mereka menganggap bahwa kewajiban membayar pajak kepada kaisar adalah sebuah pengkhianatan kepada Allah. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu, pada zaman itu, saudara-saudara, siapapun kaisar yang berkuasa, gambar dan tulisannya ini akan dicetak ke dalam mata uang yang digunakan pada waktu itu. Dan mata uang itu juga digunakan untuk bayar pajak. Karena itu pada mata uang 1 dinar yang ditunjukkan kepada Yesus itu bisa dipastikan pasti terdapat gambar dan tulisan kaisar Roma yang saat itu sedang berkuasa. Persoalannya adalah bagi orang Yahudi yang kolot, yang radikal, seperti kita ketahui, mereka menganggap bahwa mereka tidak dikehendaki untuk menyembah patung yang menyerupai apapun. Ini ada di dalam Dasatitah, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Sehingga di antara mereka orang Yahudi kolot yang radikal ini memahami bahwa menyetujui membayar pajak dengan mata uang yang bergambar dan bertuliskan kaisar, ini sama halnya dengan membuat patung berbentuk kaisar dan menyembahnya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang keempat dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang kedua, saudara, adanya ajaran yang menyebar luas pada waktu itu, yakni dikatakan bahwa hanya Allah saja sebagai Raja Israel
Karena itu pengakuan rakyat terhadap penjajah asing dengan membayar upeti merupakan pengkhianatan besar kepada Allah. Siapa yang mengajarkan waktu itu Bapak Ibu? Dicatat dalam sejarah. Ada guru utama yang mengajarkan doktrin atau pengajaran untuk tidak membayar pajak kepada kaisar, yaitu yang disebut Yudas. Ia hidup sekitar tahun 6 Masehi, zaman Yesus. Yudas mengajarkan orang-orang Galilea yang menjadi pengikutnya dan pernah memimpin sebuah pemberontakan melawan Roma. Ini juga bisa kita lihat pemberontakan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 37. Ia juga pernah memprovokasi, mempengaruhi, mengintimidasi orang Yahudi yang menjadi pengikutnya untuk memberontak. Dan tidak usah bayar pajak kepada kaisar, katanya Yudas dalam pengajarannya ini Bapak Ibu. Pemberontakan Yudas memang bisa diatasi, bisa diberantas. Tetapi ideologi atau ajarannya tentang hal patut atau tidak patut dalam membayar pajak kepada kaisar itu masih hidup dan senantiasa menjadi bahan perdebatan teologis di zaman Yesus Bapak Ibu. Maka terhadap pertanyaan yang menjerumuskan seperti jebakan Batman itu Ibu Bapak, Tuhan Yesus tidak tertipu. Ia mengetahui semua maksud dan niat mereka bahwa mereka ingin menjerat Yesus. Kalau Yesus seandainya berkata bahwa membayar pajak kepada kaisar itu tidak sesuai dengan hukum Taurat, karena itu Yesus selalu mengatakan tidak boleh, maka apa yang terjadi Bapak? Maka wakil gubernur Roma yang juga orang-orang Herodian itu ya bisa melapor dan menuduh Yesus melakukan tindakan makar atau tindakan yang anti terhadap kekaisaran Roma. Pasti orang-orang Herodian akan segera menyerahkan Yesus sebagai seorang yang melawan pemerintah Roma. Tetapi kalau Yesus berkata bahwa bayar pajak itu tidak melanggar hukum Taurat dan itu boleh atau diharuskan, maka ia bisa dituduh menyinggung perasaan orang-orang yang mendukung ajaran Yudas orang Galilea tadi itu. Dan pasti mereka akan mencap Yesus sebagai orang yang tidak cinta tanah air, tidak cinta bangsa Yahudi. Dan anggapan ini akan membuat ia kehilangan banyak pengikut di Yudea, di sekitar Yerusalem. Maka Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang penuh tipu muslihat, penuh jeratan atau jebakan Batman itu Bapak Ibu. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kewajiban terhadap negara dan terhadap Allah. Kewajiban terhadap negara itu tidak bertentangan dengan keimanan, yang juga punya kewajiban mutlak kepada Allah. Ini adalah sebuah etika tanggung jawab yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mengenai tanggung jawab, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita hanya memilih tanggung jawab kepada negara saja misalnya, atau sebaliknya silahkan tanggung jawab kepada agama saja. Tidak. Tuhan Yesus tidak dalam kerangka
terjebak untuk memilih ini boleh atau ini tidak boleh, ya. Dan Yesus tidak terperangkap dalam kerangka pikiran ini atau itu, tetapi Yesus mengatakan baik ini maupun itu kalau soal kewajiban. Artinya keduanya, baik tanggung jawab atau kewajiban kepada negara dan juga tanggung jawab kepada agama atau iman, adalah bagian yang sama-sama mendasar di dalam kehidupan kita. Maka secara kemerdekaan negara dan bangsa ini diraih dengan darah. Begitu pula kemerdekaan iman kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus juga dilalui dengan darah, dengan via dolorosa. Darah siapa? Darah Kristus. Darah yang tidak murah, apalagi murahan. Karena itu kesetiaan kepada bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Kristus, adalah gaya hidup berekumene kita, Bu Bapak. Maka apa makna gerakan ekumene? Ekumene kadang-kadang juga dieja atau disebut-sebut oikumene, oikumene atau oikoumene bahasa Yunani, ya. Kalau orang Malang, oh iku meneh, oh iku sesuk. Ini berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu. Eku dari kata oikos, rumah, dan menein, tinggal. Sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Dalam pengertiannya yang paling luas, maka berekumene sesungguhnya berarti adalah inisiatif keagamaan menuju keesaan di seluruh dunia. Kalau Tuhan saja di dalam Yesus Kristus mengasihi dan memerdekakan kita selaku orang berdosa, sudah semestinya kita juga mencintai bangsa dan negara kita, juga mencintai para leluhur bangsa kita yang telah juga menanamkan nilai luhur kepada anak-anak negeri ini. Dengan demikian, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang percaya Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus, adalah memiliki dua kewargaan sekaligus, yaitu warga negara Indonesia WNI sekaligus WNS, warga negara surga. Tanggung jawab kepada negara Indonesia juga harus dilakukan. Tanggung jawab kita sebagai warga negara surga juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beragama, selamat bernegara tanpa harus mempertentangkannya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Bersama sekalian umat di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil kita jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama dengarkan sembahan pujian dari Bu Susi dan Mas Yoyo dengan judul lagu Bagai Sekuntum Bunga. Mari kita saksikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah kekristenan mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan.
sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau World Communion Sunday, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia atau WCC selalu merayakannya pada setiap bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Mari kita bersama-sama nyanyikan Batu Penjuru Gereja. Kita datang ke meja perjamuan kudus. Hitung jemaat 252 bait 1 dan 2. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menunggalah gereja bertuhan yang besar. Aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumene. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari bersama kita menyanyi, Aku Mau Jadi Roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur
terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan panggilanmu, melayani lebih sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kematian Kristus. Menjelang kematiannya, Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid-muridnya. Saudara, sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Demi pengampunan dosa-dosamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Serta penantian akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikan kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta penantian akan kedatanganku. Terimalah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus kita telah usai. Marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Tiba saatnya kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang telah dicurahkannya. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan syukur kita kumpulkan sambil diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu hati berdoa. Ucapan terima kasih dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kami sehari-hari, siang dan malam dalam kerja dan pelayanan kami. Oleh karena itu, kiranya bibir kami selalu memegahkan Engkau ya Allah, dan hidup kami punya rangkaian bakti dan ucapan rasa syukur melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk ungkapan syukur kami yang berupa persembahan hari ini yang telah kami kumpulkan sementara ini di rumah kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami, yang nantinya akan kami bawa ke rumah Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya, kiranya rahmat-Mu sendiri yang memberkati setiap hamba-Mu di dalam hidup, kerja, pelayanan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, kecukupan rezeki, kiranya bersumber dari curahan berkat Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menghadapi pandemi. Dengan hikmat-Mu kiranya bangsa kami ini dapat tertolong dan bangsa kami dapat melanjutkan suatu kehidupan yang boleh senantiasa menjaga kesehatan, waspada terhadap setiap tantangan yang ada. Sementara di dalam kami bersama-sama menghadapi pandemi ini Tuhan, baik pemerintah juga rakyat Indonesia, kiranya bersatu padu untuk saling mendisiplinkan diri sendiri, tidak takut secara berlebihan, karena ketakutan menyebabkan imunitas tubuh kami bisa menurun, namun juga tidak sembrono secara serampangan, karena dengan hidup secara sembrono kami tidak tahu, kami tidak dapat menguasai diri kami, sehingga bukan hanya virus yang merasuki tubuh kami, namun juga bisa juga virus-virus yang lain malah menjangkiti pikiran dan batin kami, sehingga kami tidak sehat, bukan secara ragawi saja tetapi juga batin dan jiwa kami. Kami mau menengadah pada pertolongan Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami, untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkatilah Indonesia dengan segala kondisi yang ada. Bahkan hari-hari ini kami semua juga dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi. Namun Tuhan kiranya memberi kami hikmat sehingga kami tetap dapat melihat cahaya pengharapan yang datang dari Tuhan, karena lawatan cinta-Mu dapat merubah kegelisahan kami menjadi pengharapan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah maupun Majelis Jemaat. Berkati setiap pelayan GKJW sebagai apapun peran serta mereka. Tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, Tuhan memperlengkapi setiap hamba-Mu, agar di masa keprihatinan ini kami semua juga dapat saling menguatkan. Di tengah kesulitan kami juga dapat saling menolong membantu sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Di hari dan bulan ekumene ini Tuhan, kami berdoa untuk organisasi-organisasi ekumene di dunia ini. Kiranya mereka juga tetap bersatu padu, dapat saling bekerja sama menjauhkan diri dari segala prasangka
Karena ketika kami menyatukan diri bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus, maka Kristus sendiri akan membentuk kami untuk menjadi rendah hati, menjadi gereja yang mandiri, juga menjadi berkat bagi sesama ciptaan. Kami berdoa untuk sahabat kami, untuk warga jemaat yang sakit. Tuhan melawat mereka sehingga mereka punya semangat, yang bergumul dengan segala persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Tuhan juga mampukan mereka untuk melihat fajar pengharapan yang Tuhan curahkan, dan kiranya rancangan Tuhan yang indah itu semakin membuat hidup setiap hamba-Mu semakin semangat, penuh damai sejahtera. Serahkan sepenuhnya ya Tuhan doa pengharapan kami, hidup kami seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, masukilah kehidupanmu sehari-hari. Saling layanilah satu dengan yang lain dalam kasih. Ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Sabarlah dalam keprihatinan, bertekunlah dalam doa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Mari bersama kita akhiri ibadah ini. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 426 bait 1, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Layangkanlah hatimu pada Tuhan, arahkanlah hidupmu dalam naungan kasih-Nya, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian di dalam iman, kini dan selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Puji syukur ibadah minggu bersama dengan perjamuan kudus ekumene pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto SSI yang telah melayani pada hari ini. Begitu juga dengan pandu puji, organis, LCD dan tim operator serta multimedia yang juga sudah melayani. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu warga jemaat yang juga ikut membangun ibadah pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.